Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran PJOK kelas 10 semester genap, hari ini kita akan membahas tentang kebugaran jasmani pada subbab kelenturan dan kelincahan. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar Skapsa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab kebugaran jasmani, yaitu menganalisis konsep latihan dan pengukuran kebugaran jasmani. Ya, nanti apa saja yang mempengaruhi tentang kebugaran jasmani akan saya jelaskan pada materi inti. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada 4 poin. Yang pertama adalah untuk memelihara kesehatan tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh dengan menerapkan gaya hidup aktif, mempraktikkan berbagai latihan pengembangan kebugaran jasmani, menganalisa dan mempraktikkan konsep perhitungan hasil pengukuran kebugaran jasmani dengan baik. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu dari tujuan pembelajaran ini, yang mulai dari pembelajaran latihan kekuatan. Ya, jadi ini nanti ada 3 dasar gerak dalam latihan kebugaran yang dapat dilakukan. Ya. Yang pertama adalah bergerak atau move. Ya. Yang kedua mengangkat. Ya, yang ketiga meregang. Bergerak yaitu rangkaian gerak dinamis, ya tidak berhenti di satu tempat, yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Seperti jogging, senam aerobik, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Yang kedua mengangkat, rangkaian gerak melawan beban seperti mengangkat, mendorong, menarik beban, baik berat tubuh sendiri maupun beban dari suatu benda. Ya, seperti dumbbell, barbel, ya, dan lain-lain. Yang model latihannya seperti weight training, push up, back up, sit up, dan lain-lain. Yang ketiga adalah meregang, ya, atau stretch. Rangkaian gerak mengukur otot dan meregang persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelenturan persendian dan kelenturan otot. Ya, jadi ada 3 dasar gerak dalam latihan kebugaran yang dapat dilakukan, yaitu tadi, ya, untuk melatih kekuatan, kelenturan, ya, seperti mengangkat, bergerak, dan meregang. Oke, kita lanjut. Ya, yang pertama bisa kalian lihat di situ ada pembelajaran latihan kelenturan. Ada 2 peraga di situ. Untuk latihannya memakai handuk atau kain. Ya, di situ persiapannya duduk berhadapan. Ya, dengan telapak kaki saling bertemu. Pelaksanaannya meluruskan kedua kaki sambil duduk dan saling menarik handuk dengan teman. Dilakukan berulang-ulang. Ya. Jadi di situ untuk melatih kelenturan pada otot kaki maupun otot tangan, ya. Nah, dilakukan secara berulang-ulang 8 kali hitungan. Setelah terbiasa dengan menggunakan kain, kalian bisa lakukan tanpa menggunakan kain atau handuk, ya. Jadi persiapannya duduk berhadapan, kedua kaki dibuka lebar ke samping dengan telapak kaki saling bertemu. Ya, pelaksanaannya dilakukan dengan gerak sambil menarik secara bergantian, ya. Saling menarik, ya, ini untuk melenturkan posisi dari kaki sampai dengan badan, ya. Jadi kalau belum pernah melakukan ini, biasanya
kaki akan menekuk, tidak akan bisa lurus ya, karena mungkin otot-otot itu masih kaku. Tapi nanti setelah terbiasa, kalian tanpa menggunakan alat bantu bisa langsung mempraktekkan pembelajaran latihan ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang pembelajaran kelenturan otot punggung. Di situ bisa kalian lihat gambarnya ya. Ini juga sebagai salah satu cara agar bisa melakukan gerakan kayang ya. Jadi lihat posisinya bagaimana cara melatih kelenturan otot punggung. Di situ bisa kalian lihat pelaksanaannya, yaitu persiapannya tidur terlentang, kedua tangan ditaruh di pinggang ya. Tangannya menopang pinggang ya. Pelaksanaannya menopang pinggul dan kembali ke posisi tidur terlentang. Menggunakan kedua tangan hingga pinggang melenting. Lakukan berulang-ulang. Naik, turun hingga 8 kali hitungan. Ya, ini salah satu cara melatih kelenturan otot punggung. Ya, jadi ditopang, dilepaskan, ditopang, dilepaskan. Ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya, kalau di awalan tadi sudah bisa, kalian bisa langsung mempraktekkan ya dengan cara tanpa bantuan tangan yang ada di pinggang tadi. Ya, dengan cara persiapannya tidur terlentang. Kedua tangan di samping kepala, ya, tangannya ditekuk, terus kakinya juga ditekuk. Setelah itu, kalian lentingkan pinggang ke atas dengan bertumpu pada kedua kaki. Ya, jadi posisi kamu bisa lihat di gambar itu posisi ya tangan dan kepala itu ya saling sejajar. Ya, yang terpenting adalah pinggangnya harus ditarik ke atas. Ya, ini bisa kamu lakukan 8 kali hitungan. Ya. Seperti pembelajaran kayang ini bisa dilakukan secara terus-menerus. Ini bisa untuk melatih supaya kita bisa melakukan roll depan, roll belakang itu lebih mudah nantinya pada senam. Ya, itu pembelajaran untuk melenturkan otot punggung. Yang selanjutnya adalah ini untuk latihan untuk melakukan kelincahan ya. Jadi ada box di situ yang ukurannya tiap box itu berjarak 40 cm ya. Ini untuk latihan kelincahan pada tubuh kita bisa dipraktekkan dengan cara lompat melewati box secara berulang-ulang. Kalian bisa lihat seperti di gambar itu, tinggi box itu sekitar 9 sampai 10 cm. Langkah pertama melompat ke atas box, lalu melompat turun ke lantai. Langkah kedua melompat melewati box dan mendarat di lantai. Dilakukan secara perorangan atau kelompok ya. Di situ bisa kalian praktekkan di rumah latihan lompat box itu ya, yang semula dari pelan ya bisa melewati box itu dilakukan secara terus-menerus dengan kecepatan yang semakin tinggi. Nah, ini salah satu cara melakukan latihan untuk meningkatkan kelincahan. Nah, di sini juga ada cara untuk melatih kelincahan ya. Lari melewati patok, bisa menggunakan kun juga bisa. Ya, secara zigzag. Yaitu jaraknya per kun itu antara 50 cm. Jadi kalian berlari
melakukan zigzag dengan kecepatan yang semakin tinggi. Langkah yang pertama, ketika lari dengan pelan atau jogging, ya. Langkah kedua, kita ketika lari agak cepat. Bisa dilakukan secara perorangan atau kelompok. Ya. Ya, atau ini bisa dilakukan secara beberapa regu. Jadi nanti bisa dibuat perlombaan. Ya. Ini secara selain untuk meningkatkan kecepatan juga meningkatkan kelincahan. Ya, selanjutnya ini ada pembelajaran lomba lari cepat memindahkan benda. Bisa kalian lihat bagaimana teknisnya. Ya, di situ ada tempat peserta, ada ruang untuk lari atau rute. Yang ketiga ada tempat untuk menaruh bendanya. Jadi ini bisa dilakukan dengan cara diperlombakan. Yang pertama, bisa dilakukan masing-masing peserta didik berbaris pada garis start untuk berlari dan mengambil sepatu masing-masing. Menunggu aba-aba. Anggota regu hanya diperkenankan mengambil sepatunya. Peserta didik dapat dinyatakan sebagai pemenang bila dapat mengambil dan memakai sepatu dengan cepat serta kembali ke garis start. Ya, di sini selain untuk menanamkan nilai sportivitas, kerjasama, juga dapat melatih untuk kelincahan kita, kelincahan gerak tubuh kita, kecepatan gerak tubuh kita, dan konsentrasi. Ya. Jadi ini beberapa aspek bisa kita terapkan dalam perlombaan memindahkan benda, seperti yang bisa kalian lihat. Ya. Untuk selanjutnya kita bahas tentang latihan kekuatan dan daya tahan anggota badan bagian bawah. Bisa kalian lihat ada dua contoh gambar. Yang gambar sebelah kiri diawali berdiri menghadap box, kedua lengan di samping badan. Ketinggian box kurang lebih 8-10 cm. Ya. Jadi peserta didik bisa naik dan turun box dilakukan secara berulang-ulang, ya, untuk melatih kekuatan otot kaki. Bisa dilakukan juga dengan kombinasi selain melatih kekuatan kaki juga untuk melatih keseimbangan pada badan kita. Ya, dengan cara itu melangkah, naik turun box sambil memegang bola di atas kepala. Ya, ini dua kombinasi selain untuk kekuatan juga keseimbangan latihan ini. Ya, itu tadi pembelajaran untuk melatih kelincahan, kekuatan, dan daya tahan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan di rumah. Ya. Jika kalian lakukan atau latih terus-menerus, nanti akhirnya kalian akan dapat merasakan bagaimana dampaknya untuk kelincahan, kekuatan, dan daya tahan pada tubuh kalian masing-masing, tentunya untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai kebugaran jasmani. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa.
Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.